itu bagian dari hal yang tidak bisa terpisahkan. Kalau yang hubungannya dengan afdhul dzikri atau kalimat thayyibah, memang karena itu inti, ya, bahwa zikir yang paling afdol itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi juga sholawat ini ada ayat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Ini juga kalau dikaji, karena ini juga Quran kalamullah, jadi sebenarnya memang gak bisa dipisahkan antara kehebatan kalimah thayyibah itu inti tujuannya. Nah, walaupun posisi sholawat ini sebagai wasilah, tetapi juga ada ayat-ayat lain pendukung bahwa seperti contoh, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bahkan ada bahasa gini, seandainya saja kalau kita bukan umat Rasulullah, ngandelaken model amale kula dhewek iki sing sembayange bae mesi kelingan, iya ora kelingan Gusti Allah, rapak sembayange bangsa kula toli ning amal apa bae masih akeh kelemahan-kelemahan. Ketika kita umpamane mengucapkan sholawat maring Kanjeng Nabi dan sesuai dengan cita-cita Rasulullah, ketika Kanjeng Nabi itu ditanya oleh Allah, ya Rasulullah, kira-kira lamun bahasa jumlahnya iki sira kita pengen apa sing kira-kira membuat hatimu itu menjadi puas, bagaimana hatimu menjadi senang, karena Kanjeng Nabi itu sebagai kekasih Allah. Tentu wajar ketika Allah punya keinginan untuk membahagiakan Rasul. Cuman jawaban Rasulullah itu yang paling menarik. Ternyata ketika ditawari, padahal posisinya Kanjeng Nabi waktu itu seperti kita manusia. Begitu ditanya, hei Rasul, kira-kira kalau saya mau mengasih sesuatu yang kira-kira membuat hatimu itu senang itu apa? Jawaban Rasulullah malah jawabannya apa coba? Ya Allah, adalah sesuatu yang membuat kita bisa puas ketika satu pun dari umatku jangan kau jebloskan di dalam neraka. Ini cita-cita Rasulullah. Nah berangkat singgi sebenarnya. Lah makanya kita beruntung jadi umat Kanjeng Nabi, karena kan itu ya buah-buah lamun ngandelakan amal kita sendiri, kita tuh wah masih sembahyang ya bagian lisane moni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya inni wajhtu gombal sebenarnya daati mah tetap. Nah hanya dengan bertawassul lewat Rasulullah lah, dengan derajat Rasulullah lah, kita masih ada harapan diselamatkan oleh beliau. Asal syaratnya kayak tadi. Nah itu. Tetapi jadi di sini bukan membanding-banding hebatan mana la ilaha illallah dengan itu, kedua-duanya adalah memiliki alasan-alasan tertentu. Makanya ulama-ulama kita ketika kita zikiran ya tetap, karena bakal bicara la ilaha illallah tujuan pokok. Inti dari zikir itu ya menuju Allah, mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kok tujuan intinya ke sana zikir. Makanya zikir yang paling afdal afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu tujuannya. Tetapi ketika kita bicara juga ingin selamat, pengen bahagia, pengen as-sa'adah fid dharain, itu syaratnya harus melalui wasilah-wasilah tadi, karena kita merasa derajat kita, makom kita, kelemahan-kelemahan dosa-dosa kita yang masih sangat besar sekali, dan kemungkinan itu masih berat rasanya kalau kita membanggakan amal kita sendiri hanya dengan berwasilah karena Rasulullah. Karena seperti seringkali kita serah adan kan, Allahumma robba hadhihi da'watit tammah wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Jadi itu sebetulnya
Nah, jadi kira-kira antara zikiran pokok la ilaha illallah dengan kita terus bersolawat apa maning lamun mengkaji innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ini sampai anak kiai sing ngomong kena. Coba diamati Gusti Allah zikiran la ilaha illallah beli kira-kira ning Quran ana bukan Gusti Allah la ilaha illallah jadi Gusti Allah langka ayat sih menunjukkan itu gak ada, tetapi di Quran kok innallaha karo inna bisa tahu lamun sih anu-anuan akal-akalan kan. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusholluna ala nabi. Karena Allah saja dan malaikat iki maca sholawat maring kanjeng Nabi, makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu. Nah ini perintah dan Quran gitu. Oh, Allah saja baca sholawat gitu, bersolawat dengan para malaikatnya. Ini kalau secara letterlek ya. Tetapi silahkan cari ayat-ayat Al-Quran, ada nggak kira-kira Allah zikiran maca la ilaha illallah? Toh yang mengatakan Abdul Dzikri fa'lam anhu juga Rasulullah. Kan gitu. Nah ini makanya di sini tidak ada sesuatu yang mana yang lebih hebat. Angger sekarang gini. Sah tidak kalau kita baca sholawat, baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah selesai. Sah ora kira-kira syahadat? Tidak sah. Jadi artinya wong maca syahadat lamun aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, selesai. Laka aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad ini udah dinggo sholawatnya gak batal, apa syahadatnya tidak sah karena antara Allah dan Rasul ini nyatu. Jadi itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kalau orang iman dengan Allah harus iman dengan Rasul. Kalau iman dengan Rasul harus iman dengan Allah. Jangan ngomong begini, lah tawasul apa? Ya langsung pilih Gusti Allah. Jaluk mah ora kudu ila hadratin nabi. Wong nabi itu sama manusia. Ini omongan begini nih salah besar. Karena kalau kita merunut ya, Rasulullah itu Nur Muhammad itu kan aslul ijazah. Pokok penciptaan adanya makhluk itu bahan dasarnya dari Nur Muhammad. Kira-kira laulaka lamun umpaman laka Nur Muhammad maulana makhluk gitu kan, kira-kira seperti itu. Makanya gak bisa kita dipisahkan umpamanya cukup kita la ilaha illallah, gak usah Muhammad Rasulullah, gak usah sholawat, gak bisa. Nah makanya ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita iman dengan Allah dan juga iman dengan Rasul. Kalau kita syahadat, gak boleh asyhadu an la ilaha illallah ora kudu asyhadu anna Muhammad Rasul. Muhammad gimana wong umpamanya. Gak bisa seperti itu. Muhammad kepada itu yang layuan umpamanya yang gak bisa seperti itu. Tetap kita harus Rasulullah ini adalah satu-satunya hamba yang menjadi kekasih Allah dan memiliki al-jah al-azim di sisi Allah, dan kita nggak bisa melewati itu. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Kan itu ada ya. Bertawassullah bijahi dengan pangkatku fa inna jahi indallah, sesungguhnya pangkatku di sisi Allah azim, sangat agung. Lain kira seperti itu. Papunten lah, bogat nambah ya mangga. Assalamualaikum.